Amin. Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari diri kau terindah sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. I love you. Halo semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih menunggu ya narasumbernya untuk join. Tadi saya sudah sempat ingatkan. Oke, adik-adik semuanya adakah yang berencana untuk datang ke Makassar? Saya Ibu.
Oh, sudah ada jadwalnya, ayo. Sudah Ibu, tanggal 13 berangkat Ibu. Oh ya, 13 pekan depan ya? Iya Ibu. Wow. Siapa lagi selain Ayu? Ayo Bu. Siapa? Anissa ya? Iya Bu. Mama Bu, suara saya serak. Oh, Anissa kurang sehat. Bu, suaranya serak Bu. Oh. Ya, saya minta Nanda semuanya open kamera ya pada saat kegiatan kita nanti. Baik Bu. Ini pemateri narasumber kita sudah join nih. Oke, saya minta semuanya open kamera ya. De Ramdan bisa arahkan. Mohon maaf Ibu, apakah kita bisa mulai kegiatannya? Bangun dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, jelas. Kita sapa dulu ya. Pak Rashid sepertinya sudah bergabung dari tadi bersama kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Ya, Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, saya serahkan ke Ramdan, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepat pada hari ini, Jumat 5 November 2021, kita kembali dipertemukan dalam kegiatan modul Nusantara. Jadi, perkenalkan kembali, nama saya Ramdan selaku host pada kegiatan di pagi hari ini. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui atau adik-adik ketahui bahwa salah satu dalam kegiatan program modul Nusantara ini yaitu adanya kegiatan inspirasi. Mungkin juga teman-teman sudah mengikuti kegiatan inspirasi 1 kemarin bersama dengan Pak Anis Kurniawan. Nah, pada pertemuan ini kegiatan inspirasi yang akan diadakan juga berupa talk show. Nah, talk show-nya ini kita bersama seorang atlet nasional cabang olahraga sepak bola, yaitu Bapak Rashid Bakri. Sebelumnya selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima Ya, kasih. Mas. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Nah, perlu juga teman-teman juga ketahui bahwa kegiatan ini bertujuan menstimulasi inspirasi bagi adik-adik yang diperoleh dari percakapan dan hasil-hasil diskusi dengan tokoh inspiratif asal daerah Makassar, yakni Bapak Rashid Bakri. Kemudian diharapkan adik-adik dalam mengikuti kegiatan ini dapat memahami tentang kebinekaan melalui pelaksanaan talk show terkait olahraga sepak bola di Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi adik-adik peserta modul Nusantara diminta untuk menyimak, mempelajari, dan memahami kisah-kisah yang dibagi oleh narasumber kita. Dengan ini, adik-adik diharapkan mampu belajar kebinekaan melalui tokoh-tokoh inspiratif. Jadi, semoga adik-adik dapat menyimak materi dengan baik. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke moderator, Ibu Andi Nasrawati Hamid. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, Nanda semuanya, Pak Rashid. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mau bergabung bersama kami di sini untuk sharing pengalamannya terkait dengan karir yang digeluti saat ini itu sebagai seorang pemain sepak bola, atlet nasional. Oke, saya juga ingin menyapa di sini ada Pak Suryadi, ada Pak Pami. Alhamdulillah, terima kasih bergabung bersama kami. Tentunya ya adik-adik saya perkenalkan. Jadi beliau ini Pak Suryadi dan Pak Pami ini dari Boswa. Nah, klub PSM ini manajemennya itu di-handle oleh pihak Boswa ya. Salah satu perusahaan multinasional yang ada di Makassar, kantor pusatnya. Nah, inilah yang kemudian mengakomodir dan memfasilitasi klub PSM. Sudah beberapa tahun gitu ya, sampai hari ini. Baik, sebelum kita ngobrol nih sama Pak Rashid, saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana sih aksinya Pak Rashid di lapangan hijau gitu ya. Izin Pak Rashid, saya share screen, saya ambil dari YouTube nih, salah satunya ya. Oke.
Sobat Arena, kembali lagi di channel Arena Bola. Sebelum mulai menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video seputar dunia sepak bola selanjutnya. Gol yang pertama datang dari sang kapten PSM Makassar, William Pluim. Tendangan bebasnya mampu membobol kiper Teja Paku Alam saat PSM melawan Sriwijaya FC di Liga 1 tahun 2017. Tendangan ini merupakan salah satu gol terbaik PSM selama Liga 1 2017 hingga 2020. Gol yang kedua datang dari kaki Dragon, Ferdinand Sinaga. Gol pressing kaki kirinya mampu membobol gawang Arema FC dan menambah keunggulan PSM menjadi 2-0 pada laga malam itu. Oke, baik. Itu tadi sedikit ini ya, tontonan buat kita melihat bagaimana Pak Rashid ini berlaga di lapangan hijau. Baik, jadi saya ingin mengapresiasi pihak manajemen Bosowa yang ikut bergabung dalam kegiatan kita pagi ini. Dan adik-adik juga perlu tahu bahwa saya mau dapat menghadirkan Pak Rashid nih atas bantuan pihak manajemen Bosowa. Terima kasih. Baik, Pak Rashid, sebelum saya memperkenalkan Pak Rashid, saya izin perkenalkan dulu peserta kita ya di modul Nusantara ini adalah salah satu program yang dijalankan oleh langsung di bawah naungan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bekerja sama dengan seluruh universitas atau perguruan tinggi di seluruh Nusantara. Jadi peserta kita tidak untuk kelompok kami ini itu sekitar 15-20 orang biasanya yang hadir, karena kami melaksanakannya di hari perkuliahan, biasanya kami agendakan di akhir pekan. Tapi berdasarkan informasi yang kami peroleh, Pak Rashid jadwalnya padat malah pertandingannya di akhir pekan. Jadi kami jadwalkan di hari Jumat. Baik, jadi adik-adik ini Pak Rashid itu mulai dari Aceh, ada Syafuala, dari Padang, dari Surabaya, Madura, kemudian dari Bandung, Jakarta, gitu. Mewakili jadi satu orang itu mewakili satu perguruan tinggi, seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum memberikan kesempatan ke Pak Rashid, izin saya perkenalkan. Jadi Pak Rashid ini adalah salah seorang atlet yang, kalau saya bilang ya, kenapa saya memilih beliau untuk diundang menjadi narasumber kita, karena melihat dari karakternya, melihat dari profilnya sendiri, beliau adalah salah satu figur atlet sepak bola yang saya tidak banyak mengidolakan pemain sepak bola, tapi salah satu yang saya suka adalah Pak Rashid gitu. Ada banyak life value yang dia miliki, karakter dan prinsip hidup, nilai-nilai hidup yang saya dapatkan informasinya dari profil Pak Rashid ini yang menurut saya bisa di-sharing kepada kita semua gitu ya, baik yang berminat dalam dunia olahraga sepak bola maupun yang tidak gitu. Jadi pemaknaannya terhadap hidup dan segala peristiwa yang dihadapi
selama sepanjang hidupnya itu yang cukup berkesan bagi saya. Akhirnya kemudian berdasarkan informasi itu saya memilih beliau untuk diundang memberikan inspirasi buat kita semua di room Zoom ini. Pak Rashid ini dulu, oh ya, beliau masih muda ya, adik-adik masih berusia kurang lebih 30 tahun. Asli Goa, jadi beliau lahir dan besar di Sulawesi Selatan, lahir di Goa pada bulan Januari tahun 1991. Beliau mengawali karirnya itu kalau sebelum di PSM, jadi dulu pertama kali ada Makassar Football School. Seperti itu. Mohon saya dibenarkan jika ada yang kurang tepat ya, Pak Rashid. Kemudian tahun 2011 itu baru tekan kontrak dan join bersama klub PSM itu secara profesional, di hired oleh PSM sebagai tim dari klub ini. Ada beberapa informasi yang saya peroleh, jadi terkait dengan ini saya ulas sedikit saja, nanti mungkin diceritakan secara lengkapnya oleh Pak Rashid sendiri. Jadi informasi yang saya dapatkan bahwa ternyata untuk menjadi seorang atlet profesional di PSM itu tidak mudah. Jadi beliau juga melalui tahapan yang penuh perjuangan gitu ya. Di awal dulu ya, pertama kali beliau menapakkan kaki nih di Stadion Matoangi itu sebagai sebagai anak gawang ya, Pak Rashid, anak gawang itu pertama kali. Nah, yang kedua kalinya sudah berjalan di red carpetnya itu sebagai seorang atlet pemain utama di klub PSM. Dulu juga berdasarkan informasi yang saya peroleh, dulu beliau mengikuti seleksi ya di U21 PSM. Awalnya ini ditolak, dan kembali pulang ke rumah dengan perasaan sedih, tentunya sangat sedih, bahkan pulang ke rumah, dan tapi dia tidak berhenti di situ. Kemudian dia dimotivasi oleh ayahnya, dan dari motivasi ayahnya kemudian dia bangkit kembali, juga menemukan motivasinya sendiri untuk kemudian berlatih semakin tekun. Jadi dia men-challenge nih dirinya sendiri bahwa saya harus menunjukkan performa yang baik nih di lapangan hijau. Saya harus menjadi seorang pemain sepak bola gitu. Dia tidak lagi karena ditolak itu dan membuat dia sangat sedih, dia tidak lagi menargetkan bahwa saya harus diterima lagi atau apa. Yang jelas dia mau membuktikan bahwa dia mampu gitu. Nah, ternyata di kemudian hari segala upaya dan ketekunannya, berlatih keras untuk meningkatkan skillnya dalam bermain bola, Pak Rashid malah dilirik nih. Dia tidak mau menawarkan diri lagi dulu, jadi dia malah dilihat langsung permainannya oleh PSM, dan pihak PSM, manajemen PSM tertarik gitu, kemudian melirik beliau dan mengajak bergabung di PSM gitu. Dan ya akhirnya sampai sekarang tetap eksis di PSM. Kenapa saya mengundang beliau juga, yang saya dengar ya, beliau ini itu tiap tahun mendapat tawaran dari klub luar. Namun karena punya prinsip hidup sendiri ya gitu ya, bahwa sejak kecil memang dia bercita-cita ingin mengabdi di PSM, dan sampai detik ini
tidak tergiur dengan tawaran, tentu dengan bayaran yang jauh lebih besar pun itu ditolak karena tetap mau komitmen di PSM seperti itu. Beliau juga pernah mengalami cedera, gitu. Seperti beberapa pemain sepak bola lainnya pernah mengalami cedera dan nyaris pensiun. Gitu. Tapi bagaimana sih sampai kemudian dia bisa bangkit kembali dan tidak mengalami trauma atau sejenisnya mungkin yang menciutkan nyalinya untuk terus berlaga di lapangan hijau mendampingi klub PSM. Seperti itu. Baik, itu sedikit ya gambaran terkait dengan profil Pak Rashid. Nah, untuk mengefisiensikan waktu kita, silahkan Pak Rashid untuk berbagi bersama kami. Monggo. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rashid Bakri. Sekarang saya bermain di tim PSM Makassar yang berlaga di Liga 1 BRI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryadi yang mengundang saya untuk hadir di Zoom meeting modul Nusantara hari ini. Saya akan cerita sedikit pengalaman karir saya. Jadi awalnya itu saya bermain sepak bola di sekitar rumah saja di Kabupaten Goa. Mungkin karena ayah melihat saya sering berlatih sepak bola dan melihat bakat yang ada pada diri saya, makanya beliau memasukkan saya di salah satu sekolah sepak bola di Kabupaten Goa. Namun karena fasilitas yang kurang di Kabupaten Goa, di kampung saya, maka beliau melanjutkan memasukkan saya di kota Makassar yang notabene itu fasilitasnya lebih bagus. Tapi jarak antara Goa dan Makassar itu cukup jauh, mungkin sekitar 30 sampai 50 menit lah dari rumah saya. Jadi setiap hari itu sepulang sekolah pasti sudah makan siang langsung berangkat ke lapangan di Makassar. Nanti setelah pulang dari lapangan sudah gelap lagi, maghrib, sampai di rumah langsung belajar terus istirahat lagi. Itu yang saya lakukan kurang lebih 3 tahun karena dari SMP dan SMA. Kemudian saya dilirik masuk di PSM usia 15. Setelah masuk di PSM usia 15, saya kemudian beberapa kali membela daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian sempat ditolak seperti yang Ibu moderator bilang tadi, sempat ditolak di PSM U21 karena waktu itu mungkin saya masih terlalu muda juga untuk masuk di PSM 21 dan waktu itu saya sangat sedih karena tidak masuk di PSM U21. Waktu itu yang paling saya ingat, setelah pengumuman, saya naik motor sama teman dari lapangan Karebosi di Makassar. Itu dari lapangan saya menangis terus sampainya di rumah. Sampai di rumah kemudian almarhumah ibu saya bilang, "Kamu kenapa menangis?" Bilang, "Saya tidak lolos seleksi, Bu." Dia bilang, "Ayo tetap semangat, jangan putus asa. Masih ada kesempatan berikutnya di tahun depan insya Allah." Makanya saya terus berlatih, saya tanamkan tekad dalam diri saya bahwa saya ingin sukses dengan sepak bola, saya ingin membahagiakan keluarga saya, mengangkat derajat keluarga saya dengan bermain sepak bola. Karena di kampung saya ada beberapa pemain profesional saat itu seperti Iqbal Samad, Hendra Wijaya, Samsul Herudin, yang waktu itu dia sukses menjadi pemain sepak bola. Makanya saya termotivasi untuk menjadi pemain sepak bola seperti mereka dan mengangkat derajat keluarga saya. Alhamdulillah tahun berikutnya saya
kembali seleksi, mengikuti seleksi di PSM U21 seperti biasa. Dan alhamdulillah saya masuk, dan tahun berikutnya saya dipromosikan naik ke tim senior, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berseragam tim kebanggaan PSM Makassar. Mungkin itu pengalaman karir saya di PSM Makassar, Bu. Baik, Pak Rashid, apa sih yang membuat Pak Rashid itu tetap konsisten dengan pilihannya untuk bermain di klub PSM itu? Sementara kita tahu informasi yang kami terima dapatkan bahwa ada banyak tawaran nih dari klub-klub yang lain gitu. Iya, setiap tahun mungkin ada tawaran dari klub luar dari PSM Makassar, tapi saya tetap setia untuk membela tim PSM Makassar karena saya dari kecil sudah senang, cinta dengan tim ini, tim kebanggaan PSM Makassar, karena tim PSM itu adalah tim daerah kelahiran saya. Yang pertama itu. Yang kedua karena saya ingin dekat dengan keluarga, terkhusus kepada orang tua saya. Setiap saya pulang latihan, saya ingin sekali selalu berbakti kepada kedua orang tua saya. Dengan bermain di PSM Makassar, salah satu cara berbakti saya kepada kedua orang tua saya itu. Oke, Pak Rashid, ini memang sejak kecil itu terkait dengan minat bermain bolanya itu memang dari diri sendiri, atau mungkin ada pengalaman melihat orang tuanya suka bola, atau misalnya bapaknya pecinta bola, atau juga mungkin punya sejarah dulu suka bermain bola? Ya mungkin karena di sekitar rumah ada lapangan Stadion Kalegoa, jadi mungkin saya sering melihat orang-orang semuanya main bola yang di sekitar rumah, teman-teman, makanya saya ikut juga bermain bola di stadion itu, walaupun waktu itu saya bermain dengan telanjang kaki, maksudnya tidak pakai sepatu, dengan teman-teman, dan di pinggir lapangan, tidak boleh masuk ke lapangan karena kita kan masih kecil waktu itu. Ditegur sama orang-orang besar, ceritanya orang lebih dewasa dari kita, untuk anak-anak tidak boleh masuk ke lapangan, cukup di pinggir saja bermainnya. Oke, Pak Rashid bisa di-share ke kami terkait dengan skill sendiri itu. Apa sih yang Pak Rashid lakukan supaya skillnya itu bisa jadi hati gitu? Adakah yang lain gitu yang mungkin dipegang sama Pak Rashid selama ini terkait dengan pengembangan diri, pengembangan skill, komitmen untuk tetap eksis di karirnya seperti itu? Ya, saya tambahkan sedikit, Bu. Dari kecil memang saya dididik sama bapak saya bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Itu yang pertama itu. Setelah kita sholat, kemudian berdoa, kita harus mewujudkannya itu dengan kerja keras. Jadi setelah sholat subuh biasanya bapak saya itu larang saya tidur kembali, kamu harus latihan. Jadi subuh itu saya sudah latihan, kemudian berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah, makan, berangkat latihan lagi. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya tetap melakukan apa yang didikan bapak saya itu sampai sekarang, yaitu kalau sudah sholat subuh biasanya latihan, kemudian itu di luar dari jam latihan dari program pelatih, Bu. Jadi saya biasa menambah latihan sendiri. Kalau jadwal sedikit longgar, mungkin saya akan menambah jadwal latihan sendiri supaya bisa bersaing dengan teman-teman di tim. Wah, menarik sekali. Jadi ternyata memang usahanya ya, kerja kerasnya itu
disiplinnya lebih ya dibandingkan dengan standar. Kalau yang standar itu berarti mengikuti jadwal yang ada di sekolah bolanya ya, gitu. Tapi Iya, kalau Bu. Pak Rashid malah meluangkan waktu di luar jam berlatihnya yang sudah terjadwal itu untuk latihan sendiri. Itu setiap kali latihan selalu didampingi oleh orang tua ya, ayahnya mungkin. Iya, dari waktu masih sekolah sepak bola, Bu. Jadi setelah dari sekolah sepak bola kemudian masuk di PSM U21 masih didampingi. Tapi setelah masuk di PSM senior sudah tidak didampingi lagi sama orang tua. Oke, sudah tidak didampingi. Lain mungkin ya yang dampingi Pak Rashid sekarang. Iya, betul. Pak Rashid kalau bertanding misalnya keluar kota begitu selalu didampingi sama istri ya? Tidak, Bu, enggak. Jadi Oh, untuk saat ini apalagi ada corona, ada COVID, mungkin eh, keluarga dilarang ikut. jadi berangkat sendiri. Em, Ya, Saya diinformasikan saat ini Pak Rashid lagi di Yogyakarta ya Pak ya? iya, Bu, betul. Ada liga Pak? Iya, besok ada pertandingan liga di sini, Bu, lawan Bayangkara. Oh, FC Bayangkara. Oke, Pak Rashid, kami juga tertarik nih mengetahui Pak Rashid tadi sempat ada pernyataan terkait dengan sholat ibadah gitu ya. Dan saya juga sempat browsing melihat profil Pak Rashid ini selalu tekun beribadah gitu ya. Dari banyak profil atlet yang saya temukan tidak banyak yang kemudian di tengah kesibukannya, di jadwal-jadwalnya yang padat itu tetap konsisten untuk selalu ingat untuk beribadah. Bisa dibagi pengalaman terkait dengan itu, Pak? Ya, alhamdulillah saya dilahirkan dari kedua orang tua saya yang menanamkan prinsip hidup kepada saya dari kecil bahwa yang utama itu adalah agama. Yang pertama adalah sholat. Jadi dimanapun, kapanpun, sholat tidak boleh ditinggalkan jika waktunya telah tiba. Jadi dari kecil saya sudah didik sama ibu, terkhusus ibu dan ayah. Kalau waktunya latihan sore harus sholat asar dulu sebelum latihan. Makanya sampai sekarang alhamdulillah 5 waktu itu harus dijalani sampai sekarang. Masya Allah. Karena segala sesuatunya tidak ada yang dibawa mati, termasuk harta benda yang kita kumpulkan saat ini mungkin tidak ada yang dibawa mati, Bu. Yang mungkin begitu, Bu. Padahal dibawa mati. Oke, baik. Pak Rashid berinteraksi dengan banyak orang dengan beragam karakter, budaya, mungkin juga agama, kebiasaan, gitu ya, ras. Berinteraksi dengan orang-orang yang beragam tersebut, Pak. Ya, di tim PSM Makassar untuk saat ini dan beberapa tahun yang lalu ada banyak teman-teman yang dari Jawa, dari Sumatera, ada dari Papua, bahkan ada dari luar negeri kayak Belanda dan negara-negara lainnya. Saya punya pengalaman pribadi kalau tiba waktu sholat itu sebelum pertandingan atau sebelum latihan, pasti teman-teman yang muslim di tim PSM Makassar itu mau melakukan sholat sebelum latihan maupun sebelum pertandingan. Dan alhamdulillah di tim PSM Makassar toleransi beragama di dalam tim itu sangat bagus. Seperti teman-teman pemain asing memberikan tempat untuk kita yang muslim untuk melakukan sholat sebelum latihan maupun sebelum pertandingan. Jadi mereka
memberikan khusus tempat untuk sholat. Begitu, Bu. Kemudian untuk yang kayak seperti daerah Jawa, Papua, saya pernah punya pengalaman juga. Jadi setiap kita makan itu kumpul di ruang makan, pelatih bilang tidak boleh berkumpul itu khusus Makassar saja, untuk Jawa saja, Papua saja. Jadi harus campur baur, tidak boleh berkelompok-kelompok dengan daerah masing-masing. Jadi alhamdulillah kita kumpul dengan daerah lain, kemudian saling mengajarkan bahasa daerah kita masing-masing. Jadi kalau kita satu meja itu mungkin cuma satu orang Papua, kita tidak berbicara bahasa daerah kita, bahasa Makassar, tapi kita berbahasa Indonesia walaupun agak susah karena lidah kita ini sudah terbiasa dengan logat Makassar. Kita berusaha memberikan bahasa Indonesia kepada teman-teman dan mengajarkannya sedikit bahasa Makassar yang baik. Oke, seperti itu ya. Adakah pengalaman atau mungkin kejadian khusus itu di mana Pak Rashid diperhadapkan pada kondisi yang cukup menantang gitu ya, atau dilema mungkin terkait dengan itu tadi benturan-benturan antara hal yang mungkin di luar kebiasaannya Pak Rashid, apalagi tadi Pak Rashid mengatakan bahwa ada banyak beragam suku ya, suku, bahkan mungkin ada juga ya, bukan mungkin tapi ada juga orang-orang luar negeri, orang-orang barat gitu ya, tentu dengan kebiasaan budaya yang adakah kebiasaan atau budaya mereka yang ketika Pak Rashid melihat itu jadi ilfil atau mungkin jadi merasa karena berbeda seperti itu, yang kemudian bisa berpengaruh sama sikap atau perilakunya Pak Rashid sendiri dalam berinteraksi dengan mereka. Pernahkah menghadapi kondisi seperti itu? Ya sering, Bu, tapi kita juga harus menerima mereka dengan kebiasaannya, dengan budayanya, maupun perbedaan agama di dalam tim. Jadi kita berusaha untuk mengedepankan tim PSM Makassar. Jadi kita berusaha menerima apa yang dia bawa dari negaranya, khusus pemain asing, ke dalam tim PSM Makassar. Jadi kita selalu mengedepankan tujuan dari tim PSM Makassar ini. Jadi kita harus menerima lah apa adanya. Itu aja, Bu. Oke, baik. Nah, ini saya mau kembali lagi nih ke Pak Rashid. Terkait dengan latihan yang yang lebih gitu dibandingkan dengan jadwal-jadwal yang juga sudah ketat tentunya. Latihan yang Pak Rashid lakukan sendiri itu di luar dari schedule yang sudah ditetapkan, itu kan butuh disiplin, Pak ya. Bagaimana Pak Rashid bisa komitmen dan konsisten dengan yaitu tadi konsisten dengan perilaku disiplinnya, keras sama diri sendiri. Kalau saya sih membahasakannya Pak Rashid cukup keras dengan diri sendiri, karena itu tadi dari penjelasannya ya, mau gitu meluangkan waktu, mungkin orang lain lagi istirahat, tapi Pak Rashid malah meluangkan waktu untuk berlatih sendiri, seperti itu. Iya, Bu, jadi di tim PSM Makassar itu, terkhususnya di tim ini, persaingan itu ketat sekali untuk bisa bermain. Jadi kita harus, kalau mau lebih dari teman-teman, ya harus menambah porsi latihan di luar program pelatih. Walaupun sedikit memaksa diri supaya bisa lebih dari teman-teman yang berada di tim PSM Makassar. Oke, itu karena mau lebih dibanding yang lain ya, motivasinya supaya itu ya. Supaya bisa main.
Saat ini Pak Rashid sendiri posisinya sebagai apa nih Pak di tim? Posisi saya gelandang, Bu. Gelandang. Dia posisinya berada di tengah. Oh, gelandang tengah ya. Iya, gelandang tengah. Kalau gelandang tengah itu seperti apa sih Pak tugasnya? Tugasnya itu dia yang kejar bola, yang rebut bola, kemudian dia yang yang mengumpan ke striker supaya bisa cetak gol. Oke. Eh, Pak Rashid sebagai seorang atlet, Pak Rashid sendiri punya idola nggak atlet sepak bola? Iya, kalau idola pasti ada, Bu. Boleh tahu? Kalau yang ya, tapi semuanya sudah pensiun. Oh, Kayak Bima Sakti di Indonesia itu ada Bima Sakti sama Samsul Herudin yang kebetulan sekampung sama saya. Kalau di luar negeri ada Xavi Hernandez. Oke. Boleh tahu nih Pak, apa sih yang ada di atlet-atlet idolanya itu kok Pak Rashid idola ngefans sama mereka? Kalau untuk Samsul Herudin, dia kan satu kampung sama saya. Dia menjadi inspirasi, dulu itu jadi inspirasi untuk anak-anak kecil di kampung saya. Jadi semua yang bermain bola itu selalu melihat kepada Samsul Herudin, bagaimana dia bisa sukses, dan kesuksesannya itu bisa kita lihat dengan dengan kehidupannya bersama keluarganya itu, alhamdulillah sudah terangkat. Kemudian untuk Bima Sakti itu di luar lapangan dia sangat bagus, religius. Jadi dia itu di luar lapangan maupun di dalam lapangan itu selalu orangnya baik lah, Bu. Kalau Xavi Hernandez dari segi permainan dan prestasi sudah tidak diragukan lagi dengan dengan kualitasnya di lapangan, itu sudah menjadi pemain terbaik dunia lah. Oh gitu ya. Jadi kalau dilihat dari tadi ciri khas karakter idolanya itu dilihat di profil dirinya Pak Rashid di komen ya. Jadi tekun gitu ya. Tekun Iya. Pemain yang perjuangannya luar biasa lah. Terus ibadahnya juga tetap gitu ya. Baik, Pak Rashid, kalau menurut Pak Rashid sendiri nih, apa sih keunggulannya Pak Rashid dibandingkan idolanya? Ada nggak? Keunggulan? Ya. Nggak ada kayaknya, Bu. Baca googling nih, tanya sama Om Google, ada Pak? Apa itu, Bu? Saya pikir tidak ada. Tidak ada. Kalau Pak Rashid sendiri saat saat ini melihat profilnya itu apa sih kelebihannya? Kenapa PSM dan klub-klub yang lain kok selalu melirik Pak Rashid untuk ditawari join gitu loh? Menurut Pak Rashid, apa yang Pak Rashid miliki? Apa ya? Saya juga kurang tahu. Untuk kelebihan saya kurang tahu. Biasanya biasanya kan mereka yang menilai, bukan kita yang menilai. Seperti itu Pak. Jadi baik, kalau saya baca nih di Google bahwa Pak Rashid ini juga saya tampilkan di flyer saya Pak. Pak Rashid adalah pemain yang dijuluki one man club nih di PSM. Malah juga dijuluki sebagai pangeran PSM. Itu awal mulanya julukan itu muncul bagaimana Pak ininya? Apa yang mereka lihat dari Pak Rashid sampai julukan itu disematkan di profilnya Pak Rashid? Kalau yang itu waktu 2016, Bu, ada beberapa pertandingan saya selalu mencetak gol waktu itu. 2 pertandingan berturut-turut saya cetak gol, dan komentator waktu itu Bung Rendra memberi saya gelar pangeran dari PSM Makassar, dan sampai sekarang teman-teman di Makassar, supporter khususnya, tetap
memanggil saya dengan sebutan itu, walaupun saya kurang nyaman sebenarnya dipanggil Pangeran PSM. Kenapa kurang nyaman, Pak? Karena Pangeran kan harus selalu menjadi yang terbaik, sedangkan untuk seorang saya, kadang permainan saya bagus, kadang tidak bagus juga, jadi agak susah membawa gelar Pangeran itu di lapangan. Baik, tadi ada pernyataan kadang bagus permainannya, kadang tidak gitu. Iya, betul. Pak Rashid sendiri kalau mengevaluasi kinerjanya selama ini, apa yang bisa mempengaruhi sampai kadang permainannya itu jadi kurang optimal menurut Pak Rashid sendiri nih? Ya kadang jadwal padat, mungkin pengaruh capek, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya seperti cedera atau sakit yang kita harus tahan di waktu bermain. Kemudian mungkin juga salah satu faktornya waktu itu mungkin karena tim atau lawan kita bermain lebih bagus. Oke, jadi ada juga ya rasa capek gitu yang mempengaruhi kinerjanya di pertandingan ya, permainan. Iya, Bu. Oke, tadi ngomong soal cedera, seperti yang saya sampaikan di awal, menurut berita yang saya dapatkan, Pak Rashid pernah mengalami cedera parah, yang bahkan itu nyaris hampir saja membuat Pak Rashid pensiun dini dari karirnya sebagai atlet. Bisa diceritakan peristiwa itu, Pak, sampai kemudian akhirnya Pak Rashid termotivasi kembali ketika sembuh untuk tetap menunjukkan performa yang maksimal. Ya, Bu. Jadi kejadiannya itu uji coba pramusim sebelum liga dimulai di Makassar tepatnya. Kami beruji coba lawan Celebes dari tim Sulawesi Tengah, Palu. Saya main, kemudian cedera waktu itu dan harus menepi dari lapangan kurang lebih itu 6-7 bulan. Dan saya waktu itu sangat frustasi karena semua pemain sepak bola yang ditakuti itu adalah cedera lutut, dan saya mengalaminya. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Kemudian saya melakukan terapi di Makassar dan kemudian ke Jakarta. Yang saya sangat syukuri itu ada hikmah yang saya ambil dari cedera saya. Saya bisa bertemu, saya bisa mengikuti kajian Ustaz Khalid Basalama di Jakarta dan mau bertemu teman-teman di Jakarta, teman-teman baru di Jakarta. Kemudian saya bisa melihat mengambil pelajaran dari kehidupan ini. Pada saat kita sukses, pada saat kita senang, ada banyak teman yang datang memberi selamat. Sedangkan pada saat kita jatuh atau pada saat kita cedera, bisa dihitung jari lah teman-teman yang atau keluarga yang memberikan semangat maupun menanyakan kabar begitu. Jadi alhamdulillah ada keluarga saya yang selalu memberikan semangat, motivasi untuk bisa kembali bermain. Dan terkhusus ada Pak Api yang manajemen dari PSM Makassar yang membiayai seluruh pengobatan saya selama cedera. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa kembali bermain untuk tim PSM Makassar. Oke. Dan informasi yang kami peroleh malah pada saat baru saja kembali bermain di PSM, waktu itu malah dengan permainannya itu pertandingan pertama kali ya Pak ya, malah membantu PSM untuk meraih juara Piala Indonesia ya Pak ya. Mungkin setelah sekian tahun gitu tidak mendapatkan gelar juara itu. Tapi setelah bangkit dari kondisi sakit, udah sembuh, pulih kembali dan bermain bersama klub PSM malah langsung dapat juara gitu Pak.
Seperti itu ya? Iya, iya betul Bu. Alhamdulillah 2019 kemarin PSM bisa menjadi juara di Piala Indonesia. Baik, kami juga mendoakan berdasarkan informasinya tadi bahwa saat ini lagi di Jogja sedang berlangsung Liga 1 BRI Pak ya, salah satu Iya, Bu. liga Indonesia, dan akan bertanding melawan Bayangkara FC. Dan kalau kita lihat di berita, Bayangkara FC ini merupakan pimpinan klasemen musim tahun ini Pak ya? Benar? Iya Bu, betul. Oke, baik. Saya mengajak semua peserta nih di Zoom meeting hari ini untuk kita sama-sama mendoakan Pak Rashid ya. Baik, Pak Rashid, saya akan mengajak peserta yang lain untuk ngobrol bersama Pak Rashid, berinteraksi langsung. Mungkin ada hal-hal yang menarik untuk ditanyakan. Saya persilahkan ke adik-adik semua ya, atau peserta yang hadir di webinar kita hari ini. Silahkan jika ingin bertanya, silahkan raise hand atau boleh di chat room. Oke, di sini ada dari Pak Delong Mika, Pak Asriawan ini ya, Om Panjang, Jenderal Lapangan Tengah gitu kata Rashid Bakri, 3 poin. Nah ini doanya nih Pak, 3 poin, 3-0 gitu ya, atau 3 poin lebih unggul dari Bayangkara. Amin, insya Allah. Baik, adik-adik ada yang ingin bertanya? Silahkan ini, oh ya sudah ada yang raise hand. Feni silahkan. Open mic aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Feni Lydia Reksiani berasal dari Universitas Sekolah Aceh. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai permainan sepak bola ini. Jadi saya ingin menanyakan motivasi yang Bapak terapkan sampai sekarang. Misalnya itu Bapak sedang mengalami down atau tidak ada motivasi gitu. Jadi yang membuat Bapak bangkit dari dulu sampai sekarang itu apa itu Pak? Terima kasih. Nah Pak Rashid, ini ada pertanyaan. Apa ya motivasi Pak Rashid yang dalam menghadapi berbagai kondisi ya, dari dulu hingga saat ini itu bisa bangkit, kemudian bisa terus mendulang prestasi gitu dalam karirnya. Silahkan Pak Rashid langsung dijawab saja. Ya, motivasinya itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat tim kebanggaan PSM Makassar, dan kedua itu motivasinya untuk menafkahi keluarga, karena dengan bermain sepak bola itu dapat mendapatkan rezeki lewat sepak bola, karena sepak bola itu adalah istilahnya itu hobi yang terbayar. Jadi saya hobi bermain sepak bola, tapi terbayar karena pekerjaan saya sebagai pemain sepak bola. Itu motivasi saya. Oke. Fen, gimana? Baik, terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya ini ada Ahmad Sanusi lagi. Silahkan Ahmad. Ahmad Sanusi, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu sama Pak Rashid. Saya off kamera dikarenakan di sini kondisinya lagi hujan. Baik. Yang saya ingin tanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga atlet sepak bola ya dalam memajukan sepak bola Indonesia. Yang kita ketahui bahwa peningkatan prestasi timnas menurut saya sudah cukup baik Kak. Karena kita tahu beberapa waktu lalu kita sudah lolos ke Piala Asia
Dan walaupun kita gagal di U23-nya, tapi kita mampu mengimbangi Australia yang notabene mengalahkan berhasil ya di Olimpiade Tokyo bulan kemarin. Itu yang jadi disampaikannya. Jadi yang saya ingin tanyakan juga bagaimana upaya pemerintah dan juga kita semua untuk memajukan sepak bola Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, silahkan Pak Rashid. Ya, kalau menurut saya sebagai pemain sepak bola, sebagai atlet, kalau upayanya itu mungkin pemerintah harus menyediakan fasilitas bertanding, baik lapangan, stadion maupun fasilitas lainnya. Karena untuk saat ini, jujur di Indonesia itu fasilitas untuk latihan atau pertandingan itu kurang, terkhusus di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena sampai saat ini Stadion Mato Angin saja belum dibangun di Kota Makassar. Terkhusus di Kota Makassar, saya berharap pembangunan Stadion Mato Angin itu segera dilakukan supaya tim PSM Makassar bisa bertanding di sana. Jadi mungkin jawabannya pemerintah itu harus memberikan fasilitas yang layak untuk atlet sepak bola dan insya Allah pasti dibarengi dengan prestasi yang baik. Itu saja, Bu. Oke, bagaimana Sanusi? Baik Ibu, Ya, saya jadi terima kasih pada pemaparannya Ibu. Karena biasanya saya hanya cuma melihat beliau tanding di TV, sekarang bisa ngobrol langsung dengan beliau. oh gitu. Ahmad Sanusi juga penggemar bola ya? Iya Bu, sering nonton kalau bertanding di Madura, di melawan Madura United. Oh, ya. Jadi sekedar informasi Pak Rashid, Ahmad Sanusi ini dari Madura. Oh iya Bu. Ya, beliau apa namanya? Sering menonton katanya pertandingan. Sering lihat profilnya Pak Rashid nggak? Sering Bu, waktu beliau masuk timnas itu lawan di kualifikasi kalau nggak salah itu Bu, di membela timnas. Saya pernah tahun 2014 kalau tidak salah. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya, ada Alfred Kada. Alfred Kada, silakan open mic, perkenalkan dirinya ya. Baik Bu, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Alfred Kada dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya mau menanyakan terkait soal kalau berbicara atlet ini kan bukan hal yang mudah ya. Perlu perjuangan yang begitu masif untuk latihan apa segala macam. Yang saya mau tanyakan di sini terkait soal apa sih tantangan yang kemudian dialami seorang atlet pemain bola begitu. Terus yang kedua, soal berkaitan juga fasilitas tadi yang ditanyakan saudara satu tadi, seberapa jauh sih pemerintah memperhatikan atlet bola ini? Artinya dalam hal akomodasi perjalanan ke luar negeri atau di mana begitu. Karena saya mengamati kemarin di POM Papua itu hanya masing-masing dijemput dengan pick up dan lain sebagainya, tidak istimewa sekali begitu. Artinya ini kan kita membawa nama baik Indonesia namun tidak difasilitasi dengan baik begitu. Mungkin itu Bu, saya kembalikan. Oke, Pak Rashid dengar pertanyaannya ya. Silahkan langsung dijawab saja Pak. Jadi untuk menjadi atlet itu memang tidak mudah Bu ya. Karena kita harus mengorbankan waktu kita, waktu bermain kita sebenarnya waktu masih kecil, masih anak-anak itu kita tidak seperti teman-teman yang lainnya yang hampir setiap waktu dia habiskan dengan bermain HP. Kalau kita habiskan waktu kita dan tenaga kita itu untuk berlatih, untuk istirahat.
Jadi jam bermain kita itu ada di lapangan, khusus pemain sepak bola. Yang kedua itu kita disiplin dalam hal waktu istirahat dan makan. Jadi makannya itu sedikit teratur. Maksudnya ada beberapa jenis makanan yang kita sukai, tapi untuk menjadi atlet itu sebaiknya ditinggalkan. Dan untuk yang masalah PON tadi itu saya juga sempat baca di sosial media. Itulah apa yang saya bilang tadi, fasilitas-fasilitas yang disiapkan dari pemerintah itu menurut saya masih kurang. Terkhusus daerah saya sendiri, Kota Makassar, pembangunan stadion dan penyediaan lapangan latihan yang baik untuk tim PSM Makassar itu masih bisa dihitung. Mungkin cuma satu lapangan yang baik yang sampai saat ini digunakan di Makassar. Jadi mungkin pemerintah harus lebih lebih memperhatikan atlet-atlet di Kota Makassar, terkhusus atlet sepak bola, untuk menyediakan lapangan dan stadion. Begitu, Bu. Oke, baik. Bagaimana, Alfred? Baik, Bu. Masih ada lagi nih, Bu. Silahkan. Untuk fasilitas kalau misalkan mau ke luar negeri untuk bertanding apa segala macam, itu sejauh mana sih terjaminnya begitu, Kak? Kalau untuk klub profesional seperti PSM Makassar maupun klub lainnya, yang saya tahu itu sudah diatur dengan manajemen masing-masing dengan baik. Jadi saya tidak pernah melihat atau mendengar kabar kalau akomodasi perjalanan itu bermasalah. Terkhusus yang saudara sampaikan di pertanyaan pertama itu waktu PON Papua itu, mungkin karena pemerintah setempat, pemerintah daerah dari tim PON yang kalau tidak salah Nusa Tenggara atau yang juara waktu itu yang masuk di sosial media. Kalau saya pikir itu perhatian dari pemerintah daerahnya yang kurang. Begitu, Bu. Oke, jadi ini tidak terlepas dari itu ya, bagaimana prioritas dari pemerintah setempat ya Pak ya. Kalau di Makassar yang cukup memprihatinkan saat ini adalah lapangan, fasilitas lapangan. Iya, fasilitas. Ya. Beda lagi kalau di daerah lain. Tadi kalau di daerah lain, fasilitas itu. Ya semoga kedepannya terus membaik ya. Perhatian fokus pemerintah untuk pengembangan fasilitas dan seluruh hal yang dibutuhkan oleh para atlet kita itu bisa disupport secara maksimal. Baik, Alfred ada lagi? Terima kasih, Bu. Itu aja. Oke, baik. Tadi saya lihat ada lagi yang raise hand. Iva ya? Iya, Ibu. Ya, silahkan, Iva. Perkenalkan dirinya. Ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuliatul Latifah. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya izin bertanya ke Pak Rashid ya, terkait menjadi seorang atlet, ini mungkin bakal membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali gitu, terkait untuk latihan, kemudian pertandingan, dan lain sebagainya. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih seorang Pak Rashid, seorang atlet, itu untuk membagi waktu, untuk memanajemen waktunya di di dalam kehidupan sehari-hari, untuk latihan, untuk kegiatan-kegiatan bersama keluarga, ataupun yang lainnya. Terima kasih. Baik, silahkan Pak Rashid, ini terkait dengan manajemen waktu. Ya Bu, jadi saya sebagai seorang atlet atau pemain sepak bola itu
yang saya bilang tadi, dari kecil itu kita sudah menghabiskan waktu untuk latihan, untuk bermain sepak bola di lapangan, dan setelah berhasil menjadi atlet profesional, menjadi pemain sepak bola profesional, tetap juga justru lebih banyak menghabiskan waktu di latihan maupun kalau ada pertandingan seperti saat ini kita bermain di luar Makassar, ya mau tidak mau harus meninggalkan keluarga di kampung, dan mungkin kalaupun ada waktu libur jeda kompetisi mungkin cuma beberapa hari saja. Jadi keluarga memang sudah paham betul apa yang akan dijalani sebagai pemain sepak bola profesional, itu harus meninggalkan keluarga maupun waktu untuk keluarga itu kurang. Jadi mungkin saling memahami saja kalau dalam keluarga. Dan untuk mengaturnya, kalau ada waktu senggang atau ada waktu jeda kompetisi, betul-betul kita menghabiskan waktu itu untuk keluarga saja. Jadi banyak liburan atau mungkin di rumah, itu saja Bu. Baik. Iva, gimana Iva? Satu lagi, Bu. Silahkan. Ya, terkait mungkin kegiatan-kegiatan di lapangan ya, adakah kejadian yang mungkin yang kurang mengenakan, mungkin selain cedera ya Ibu, mungkin entah itu bentrokan antar fans klub atau mungkin seperti apa itu, mungkin kejadian yang kurang mengenakannya, Pak Rashid. Baik, Pak Rashid, silahkan. Ini terkait dengan peristiwa yang kurang menyenangkan ya. Selain Ya, cedera kalau tentu. peristiwa kurang menyenangkan selain cedera sebagai pemain sepak bola itu mungkin pada saat kita kalah. Itu aja Bu, pada saat kita kalah. Pasti jauh lebih tidak menyenangkan. Pada saat kayak semua orang ya, kalau Ya. tidak kebanyakannya itu tidak siap kalah ya, apalagi kalau memang sudah dipersiapkan dengan Ya, optimal. betul. Itu gimana sih Pak rasanya kalah gitu? Ya, kalau Dalam kalah pertandingan. mungkin setelah pertandingan pasti susah makan, bahkan sampai juga susah segitunya tidur ya? ya. Karena kan kepikiran kok bisa kalah ini, apalagi pertandingan penting sekali. Oke. Oh, malah sampai mengalami insomnia seperti itu ya, gangguan Ya, tidur, betul. susah makan. Iya. Baik, iya sih, seringkali. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, Pak, saya lanjutkan. Kita seringkali mendengar ya, pada saat pertandingan itu ada saja peristiwa yang ya kalau soal kalah iyalah ya Pak, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi terkait dengan ini nih, kita sering lihat ada bentrokan antar apa, misalnya fans gitu ya, apa sih Iya. namanya? Ya, penonton misalnya atau Ya, supporter ya, Iya. supporter. Nah, itu seringkali mereka yang malah lebih kelihatan tidak siap menerima kekalahan gitu Ya, betul. dibandingkan dengan Iya, Bu. pemainnya sendiri. Nah, itu bagaimana Pak? Apa ada dampak atau pengaruhnya bagi atlet sendiri? Kalau pengaruh ya pasti ada, tapi mungkin setelah pertandingan kita tahunya. Karena biasanya kalau pertandingan itu kita fokus 100% di lapangan saja, Bu. Jadi mungkin setelah pertandingan baru kita tahu berita-berita di luar itu seperti apa. Bagi atlet itu. Psikologis mungkin ya, ketika supporter, jadi kita bermain kayak di tempat netral. Jadi memang apa ya, itu memang ada memberikan semacam charge gitu ya Pak ya? Iya betul, apalagi kalau kita sudah capek, kemudian supporter
memberikan semangat dengan nyanyian-nyanyian, dengan menyebut nama kita, pasti capeknya itu hilang, jadi bisa lari kembali. Oh, seperti itu ternyata. Baik, Iva bagaimana Iva? Ada lagi kah? Tadi saya. Sudah cukup Ibu. Oke, baik. Baik, peserta yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan ke Pak Rashid? Pak Rashid sudah punya anak belum, Pak? Alhamdulillah sementara Bu, lagi hamil, istri lagi hamil. Wow, Masya Allah. Berapa bulan Pak sekarang kehamilannya? Masuk 6 bulan Bu. Baik, 6 bulan. Pak Rashid, kalau insya Allah anaknya selamat, lahir, sehat. Amin, insya Allah. Ada nggak harapan anaknya juga nanti jadi atlet sepak bola? Untuk saat ini saya belum berpikir jauh ke sana Bu, tapi mungkin kalau yang saya rasakan sebagai atlet sepak bola itu, kalau memang anak saya nggak siap, sebaiknya nggak usah jadi pemain sepak bola, karena memang butuh kerja keras supaya kalau mau menjadi atlet profesional seperti saya. Berarti memang dari internal pribadi anaknya sendiri ya? Iya, betul Bu. Menyiapkan mentalnya gitu ya? Iya. Kesiapan diri sendiri ya? Tidak cukup dengan dukungan dari orang lain, khususnya orang tua. Seperti itu ya Iya, Pak? betul Bu. Betul Bu. Baik, ini merupakan pesan yang cukup apa ya, mesti digarisbawahi ini. Ternyata memang untuk menjalani suatu profesi atau hal yang kita ingin lakukan dalam menjalani kehidupan ini memang dibutuhkan itu dari diri sendiri gitu Pak ya. Iya, dari tekad diri sendiri. Tekad diri sendiri. Baik. Ini sudah tidak ada lagi kah yang mau bertanya? Baik, Pak Rashid bisa diberikan pesan-pesan mungkin buat adik-adik kita nih, pemuda-pemudi Indonesia. Oh, ada Pak Sardi sebelum kita ini. Silakan Pak Sardi. Perkenalkan dirinya ya Pak ya. Boleh open mic Pak Sardi. Halo. Ada 3 door prize. Top. Dapat pesan sponsor nih. Dari pihak manajemen Bosoa. Katanya akan ada pembagian door prize topi original. Apa nih Pak syaratnya untuk bisa dapatkan? Baik, Pak Sardi silahkan, sudah open mic. Silahkan Pak. Ya, oke. Makasih Bu atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui, selama masa pandemi ini kan ada kurang lebih setahun lebih. Itu kayaknya pertandingan sepak bola itu kan vakum ya kemarin. Nah, yang saya mau tanya, selama vakum dari kegiatan sepak bola itu, maksudnya pertandingan yang resmi, Bro Rashid ini bikin apa saja? Apakah tetap latihan sendiri atau maksudnya ada instruksi dari PSM sendiri untuk latihan atau gimana? Selama setahun ini kan lebih kita vakum kemarin. Ya, itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Sardi.
Pak Rashid tadi ada pertanyaan ya dari Pak Iya. Sardi. Jadi Ya, betul. selama masa pandemi sempat vakum kurang lebih 1 tahun itu. Apa kegiatan yang dilakukan selama vakum tersebut? Ya, selama vakum itu kan tidak ada kejelasan kompetisi kapan dimulainya, terus bagaimana ke depannya. Jadi kalau saya banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, kemudian sambil berlatih, dan kalau ada ini pertandingan-pertandingan, ajakan pertandingan tarkam, mungkin saya akan ikut. Kemudian di lain sisi saya juga mengurus usaha saya sendiri, yaitu bisnis percetakan. Jadi saya kalau ada waktu senggang pasti saya ke usaha saya untuk mengurusi bisnis percetakan saya. Baik. Oh, jadi ternyata Pak Rashid juga punya usaha ya, bisnis yang dibangun sendiri. Apakah boleh dibilang itu persiapan untuk pensiun nanti, Pak? Iya, betul, Bu. Usahanya. Jadi bangun bisnis itu sebenarnya untuk ayah saya yang sudah pensiun. Jadi dia sudah pensiun sebagai pegawai negeri. Kemudian saya membukakan bisnis percetakan supaya setelah kesibukannya sebagai PNS tidak terlalu pusing. Kan biasanya orang yang aktif tiba-tiba sama sekali tidak ada kesibukan di rumah itu kan bisa stres, bukan? Makanya jadi saya membukakan seperti kesibukan lah buat ayah saya di rumah. Kalau untuk pensiun mungkin mudah-mudahan saya berharap saya dapat panggilan kerja dari manajemen BOSOA supaya bisa direkrut menjadi pegawai tetap, itu saja. Wah, ini pesan khusus nih buat manajemen BOSOA. Semoga direkam, dicatat baik-baik ya, dan didengarkan oleh pihak manajemen. Baik, Pak Sardi, saya kembalikan dulu ke Pak Sardi ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Cukupkah? Baik. Jadi kalau dilihat dari kisah ceritanya Pak, didengar dari cerita Pak Rashid nih, boleh kalau saya boleh menyimpulkan ya bahwa Pak Rashid juga termasuk seorang family man banget ya. Ya, punya orientasi sangat memperhatikan keluarga lah. Mungkin bisa jadi, bukan bisa jadi kali ya. Jadi itu juga yang kemudian membantu Pak Rashid untuk bisa sukses di karirnya gitu ya. Betul. Ada doa dan ada dukungan maksimal dari keluarga, dan Pak Rashid sendiri sangat fokus memperhatikan mereka, apalagi orang tuanya nih. Baik. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Pak Rashid, tadi yang ingin saya sampaikan, apa nih pesan-pesan buat adik-adik itu, khususnya para mahasiswa, buat kami semua nih, dari seorang atlet sepak bola, terkait dengan prinsip hidup, pengalaman yang cukup banyak diperoleh selama ini, apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik semua nih, Pak? Termasuk kami juga, saya pribadi juga iya. Kalau mungkin dari segi motivasi buat adik-adik atau teman-teman yang sedang kuliah ya, yang sedang melanjutkan pendidikannya, saya berharap teman-teman serius, punya tekad pada dirinya masing-masing supaya bisa menyelesaikannya dengan baik, dan dengan itu bisa membanggakan keluarga, mengangkat derajat keluarga, yang kemudian nantinya bisa menafkahi keluarga masing-masing.
Kemudian yang saya bisa sampaikan di sini, kenapa saya selalu menyebut keluarga di sini? Karena saya punya pengalaman sendiri waktu saya cedera. Waktu itu sudah saya sampaikan tadi, kalau kita jatuh atau pada saat kita cedera, yang datang itu, yang memperhatikan kita itu, yang memberikan motivasi kepada kita itu, mungkin yang paling sering itu adalah keluarga kita, terkhusus orang tua dan saudara-saudara kita. Jadi mengapa saya selalu menyebut keluarga setiap saya berbicara itu, karena prioritas utama saya setelah agama itu dalam hidup saya adalah keluarga, kemudian baru pekerjaan saya. Ibu. Bisa petik ya, atau ambil pelajaran dari Pak Rashid. Kalau didengar dari penjelasannya bahwa life value atau nilai hidup yang dipegang keluarga bagi Pak Rashid. Baik, Pak Rashid, luar biasa sharingnya untuk hari ini. Ada banyak pelajaran tentunya, ada banyak yang bisa dipetik dari obrolan kita hari ini. Dan kalau dilihat dari tadi di awal sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa mengapa saya memilih Pak Rashid itu tadi karena ada nilai-nilai hidup yang dari hasil wawancaranya, dari statement-statementnya muncul di media itu, saya rekam dari informasi dari orang-orang yang cukup mengenal Pak Rashid. Juga saya dapat informasi terkait dengan karakter, prinsip, nilai hidup yang dipegang. Nah, itu sebabnya saya juga cukup menyukai itu. Salah satu atlet yang saya sukai itu karena memiliki karakter yang khas, dan ya itu tadi tidak melepaskan itu embel-embel hubungannya dengan sang pencipta, dengan keluarga. Dan juga kalau dilihat dari track recordnya selama ini, kalau di lapangan itu cukup keras ya Pak Rashid ini, cukup keras, cukup bulat. Kalau dilihat saya kadang termasuk tadi video yang sempat ditayangkan itu ya cukup merinding kalau dilihat dari ininya ya, pergerakannya di lapangan itu luar biasa. Kayak atlet, kita punya atlet loh ya ternyata seperti ini gitu. Ya, saya mau tanya dulu, Pak Rashid tidak pernah berada di posisi sebagai kalau saya bukan maniak bola, soalnya istilahnya itu kalau panglimanya apa sih Pak yang di tengah tuh? Yang mana itu? Kapten atau gimana? Ya, kaptennya. Kalau kapten pernah juga, cuma bukan kapten tetap, maksudnya cuma kapten pengganti, Bu. Oh gitu. Iya. Kalau perannya kapten itu gimana Pak Rashid? Kalau secara peran itu hampir sama dengan pemain lain, cuma dia punya tugas khusus menyambung lidah dengan pelatih, kemudian dengan wasit. Jadi kalau ada yang mau dibicarakan sama wasit itu, yang berhak bicara di lapangan itu adalah kapten. Gitu ya. Sempat pernah menjadi kapten pengganti ya. Iya. Oke, baik Pak Rashid, itu tadi saya cuma mau mengklarifikasi bagaimana sih pemain bola itu memaknai peran-peran yang ada di timnya gitu. Iya, Bu. Itu kalau kita lihat dari profilnya, dari apa yang diceritakan tadi, luar biasa. Ada satu hal juga yang saya bisa simpulkan, bahwa ketika berinteraksi dengan beragam karakter, beragam orang dari
berbagai kebudayaan, agama, ras. Jadi itu saling toleransi Pak ya, intinya Toleransi ya, Bu. toleransi dalam kebinekaan gitu. Karena memang terkait dengan tema kita berbicara juga terkait dengan itu Pak Rashid, makna kebinekaan gitu. Jadi kenapa kita memilih pertandingan, karena salah satu tugas saya sebagai dosen pembimbing modul Nusantara ini juga mesti memperkenalkan tuh, apalagi kita di Makassar itu luar biasa ya, supporternya itu heboh sekali ininya, Iya, Bu. supporter PSM. Kadang kalau adik-adik nih, tapi sekarang pandemi itu sepertinya tidak bisa, apalagi yang akan segera berkunjung ke Makassar pekan depan. Di Makassar itu kalau ada pertandingan bola ya, itu supporternya luar biasa menutup jalan. Padat. Kalau mau dibilang Makassar jadi merah hari itu, gitu ya. Apalagi kalau pertandingannya cukup penting ya, liga-liga nasional seperti itu luar biasa. Kita kalau mau bergerak melakukan perjalanan apalagi di sekitar area stadion itu, aduh luar biasa. Meriah sekali ininya, penyambutannya para supporter itu. Betul, Bu. Kalah maupun menang sama ya, sepertinya. Jadi kalau kita bisa lihat dari helikopter ya, itu kota Makassar jadi lautan merah. Karena mereka para tim supporter juga biasanya menggunakan kostum merah ya. Iya, betul, Bu. Tadi saya mau menyampaikan bahwa di flyer saya menggunakan foto profil. Saya tidak izin sama Pak Rashid mengambil foto yang seperti itu, foto yang sudah lama ya. Dari kostumnya saja itu sebelum pandemi sepertinya ya. Iya, Bu, 2016 itu. Oh ya, 2016 malah ada. Baik, yang saya mau sampaikan juga dengan mengambil foto profil yang sudah lama itu bahwa yaitu tadi Pak Rashid itu orang yang punya komitmen dan loyalitas yang cukup tinggi buat klubnya gitu ya. Sama yang saya sampaikan di publikasi itu bahwa Pak Rashid dijuluki sebagai one man gitu ya, apa sih? Saya one man club gitu ya, di PSM gitu. Dan sebagai prince-nya, pangerannya PSM. Tentu tidak terlepas dari keunggulan, kelebihan maupun prestasi yang sudah diukir selama berkarir sebagai atlet. Baik, saya cukupkan untuk obrolan kita, sesi webinar kita pada pagi hari ini. Ada banyak pelajaran tentunya yang kita petik. Saya sudah simpulkan beberapa poin tadi. Kalau mau ngobrol sama Pak Rashid bisa dihubungi via apa, Pak? Mungkin adik-adik ada yang pengen ngobrol atau berdiskusi gitu. Ada ininya ya, akun fans club-nya seperti itu ya? Akun Instagram boleh, Bu. Oh, di akun Instagram. Iya. Baik, Pak Rashid tadi ada pesan sponsor dari pihak manajemen Bosowa. Katanya Pak Rashid diminta untuk memilih tiga peserta webinar kita untuk diberikan souvenir, gitu. Topi original PSM. Dikasih pertanyaan atau gimana, Bu? Boleh. Atau langsung dikasih saja? Boleh dikasih pertanyaan deh, Pak. Atau langsung dikasih saja, Bu? Atau dipilih gimana? Dikasih pertanyaan boleh, Pak. Dikasih pertanyaan ya? Iya. Terkait masalah apa ini? Bebas atau gimana, Bu? Bebas, Pak. Bebas. Oh iya. Apa ya? Kalau ini sebutkan sponsor
PSM Makassar untuk tahun ini. Ada beberapa sponsornya. Nah, Saya Anda, ya, Ahmad Sanusi, silahkan. ada satu itu PT Boswa Semen, Kak. Boswa Semen, PT Semen Boswa. Pak Rashid gimana jawabannya, benar nggak? Ya benar Bu, tapi kalau bisa disebutkan lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Bisa? Minimal dua lah Bu, minimal dua. Minimal dua. Ditambah lagi satu. Selain PT Semen Boswa, apa lagi pihak yang menjadi sponsor? Ya, dari pihak itu apa itu dari BRI mungkin Ibu yang selaku sebagai penyelenggara Liga 1 Ibu. BRI penyelenggara. Ya. Benarkah? Bukan Bu. Kalau sponsor klub bukan BRI bukan. Ya, bukan hadir. termasuk. Aduh ya, ada yang menjawab di apa namanya di kolom chat dari ini mau dikasih hadiah juga Pak Asri ini menjawab di kolom chat. Sponsor utama itu Honda, terus ada Kala, terus ada BRI yang liganya. Kalau PSM-nya Terus ada sendiri. Boswa. Nah, itu sudah disebutkan semua. Oke, jadi siapa yang dapat hadiah? Pak Asri atau Ahmad ini? Oke, masih ada nih Pak, dua lagi. Tadi sudah ada satu, nanti ditentukan siapa yang dapat hadiahnya. Masih ada dua topik lagi karena kita ada 3 nih. Mungkin yang itu aja Bu, yang bertanya aja kan. Tadi ada 3 orang yang bertanya. Ya. Mungkin langsung dibagi aja. Soalnya kalau dikasih pertanyaan saya ini bisa jadi Om Panjang yang jawab semua ini pertanyaan. Nanti souvenirnya diborong sama Om Panjang. Baik, jadi 3 penanya kita tadi banyak sih Pak. Yang mana sih? Saya sebutkan ya Pak Rashid yang memilih. Jadi penanya kita itu ada Feni Lydia, ada Ahmad Sanusi, ada Alfred Kada, ada Zuli Fatul Latifah, dan ada Pak Sardi. Mungkin 3 yang pertama saya Bu. Baik. Wah, berarti selamat buat yang 3 pertama itu ada Feni, ada Ahmad Sanusi, dan Alfred Kada. Iya Bu. Baik, selamat buat ini. Nanti akan dikirimkan hadiahnya ya. Kita akan nanti Kak Ramdan yang akan atur bagaimana menyampaikan hadiahnya. Baik, saya kembalikan ke Kak Ramdan selaku host kita hari ini. Terima kasih untuk sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Rashid Bakri dan moderator kita Andi Nasrawati Hamid sebagai dosen pembimbing modul Nusantara, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung kegiatan ini, yaitu pihak manajemen Boswa, serta antusias adik-adik peserta modul Nusantara, dan Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Sebelum mengakhiri kegiatan di siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini sebagai bentuk pelaporan telah terlaksananya kegiatan ini. Jadi saya mohon kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik untuk menyalakan kamera Zoom-nya beberapa detik saja untuk saya screenshot. Baik, silahkan dinyalakan jika berkenan
Saya mulai hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, selesai. Sepertinya ada 2 slide ini. Sudah ya? Iya, hanya 1, Ibu. Hanya 1 slide. Oke, terima kasih bagi Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang telah menyalakan kamera Zoom. Saya Ramdan selaku host menyampaikan maaf atas salah kata dan perbuatan. Sebagai penutup dari pemaparan narasumber, kita belajar bahwa semua impian atau cita-cita pasti kita bisa wujudkan. Jadi kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika kita punya impian, maka genggamlah impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian kita bisa kita wujudkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi saya doakan, kami semua mendoakan ya Pak Rashid. Insya Allah besok pertandingannya dimudahkan, dilancarkan, dan juara. Amin, amin. Ya. Baik, makasih Bu. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih juga ke pihak manajemen BOSOA yang ikut membantu terselenggaranya kegiatan webinar kita hari ini. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.